Selanjutnya bagaimana kelanjutan ke depan PBNU menjadi rumahnya alumni PMII. Dalam acara Halal Bihalal Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, IKPMII, 2026, Nusron Wahid menyampaikan gagasan penting mengenai hubungan antara Nahdlatul Ulama, NU, dan para kader serta alumni PMII yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Dalam pidatonya, Nusron berharap pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dapat menjadi rumah besar bagi seluruh alumni PMII. Menurutnya, PMII memiliki sejarah panjang sebagai organisasi kader yang lahir dari rahim NU dan telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Nusron menegaskan bahwa kekuatan besar alumni PMII harus terus dirawat dan diarahkan untuk memperkuat peran NU dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Ia melihat banyak potensi besar dari jaringan alumni PMII yang tersebar luas, sehingga diperlukan ruang bersama yang mampu menyatukan gagasan, gerakan, dan pengabdian. Saya ingin PBNU menjadi rumah besar alumni PMII, ujar Nusron dalam kesempatan tersebut. Nah, ini butuh 5 tahun untuk menebusnya. Karena itu bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Profesor Mas Nun, 5 tahun ke depan kita tidak boleh menyesal untuk yang kedua kali. Karena itu harus satu soft barisan sesama alumni PMII. Amin Allahumma. Jelas maksud? Berdasarkan catatan kami ini biasa tukang catat karena tim sukses. Ilmu yang diberikan Bang Idrus Marham kepada saya sudah identifikasi dari 576 suara, baik PWNU, PCNU maupun cabang istimewa, yang alumni PMII sudah saya belejetin satu persatu. Jumlahnya ada 297. Cukup lebih 50%, 297. Tinggal tugasnya sahabat Aminuddin Ma'ruf sama sahabat Bang Endin sama Bang Din sama Bang Andi Jamaru, sama tugasnya Pak Imdad, ya kan? Pak Imdad ikut di sana tuh di sini Pak Imdad. Harus jelas karena Bapak dikasih pangkat di sana, ya kan? Bagaimana caranya menggalang 297 itu supaya mempunyai pemahaman frame dan kesadaran masif serta kesadaran kolektif supaya PBNU mendatang betul-betul menjadi rumahnya warga pergerakan mahasiswa Indonesia. Jangan sampai di PKB, teman-teman yang PKB, kadang-kadang saya iri, bagaimana mungkin ada orang seperti Mbak Anggi yang sekolahnya lulusan IKIP, ya kan, Universitas Negeri Malang, bisa menjadi ketua Komisi 6 yang membidangi industri, perdagangan, investasi, dan BUMN. Ini kalau nggak karena kekuatan PKB politik menjadikan PKB rumah PMI, tidak mungkin Mbak Anggi jadi ketua Komisi 6. Saya aja 20 tahun di Komisi 6 nggak pernah jadi ketua saya, Pak. Kenapa? Karena Golkar tidak menempatkan saya jadi pimpinan. Karena belum rumahnya PMII di situ. Bayangkan, karena PKB rumahnya PMII juga. Senior saya izin, Ketua Umum IKPMII, Ketua PMI cabang Jakarta yang dulu memapaba saya, namanya Pathan Subki, MNC, MCM, udah panjang sekali gelarnya sekarang. Ya kan, betul kan, panjang sekali. Lulusan Lipia, bos, bisa jadi anggota BPK yang ngaudit, yang diaudit bukan baleng-baleng, bos. Kementerian Pendidikan, Menristek, Diti, profesor, doktor, kampus-kampus non agama
Undip, UI semua diaudit sama Pak Patkan. Gubernur, bupati se-Indonesia Timur diaudit sama Pak Patkan. Ini kalau bukan karena PKB politik jadi rumahnya alumni PMI, tidak mungkin bisa seperti itu. Lah sekarang PR selanjutnya bagaimana kelanjutan ke depan PBNU menjadi rumahnya alumni PMI. Supaya seperti ini jelas kita ngomong apa adanya, karena itu saya respect. Saya meskipun sering beda pandangan politik, sering beda pilihan politik sama Al-Mukarram Senior Muhaimin Iskandar, tapi saya selalu respect dan hormat sama beliau. Kenapa? Karena berhasil memimpin PKB. PKB dijadikan rumahnya alumni PMI. Coba bayangkan kalau tidak ada PKB jadi rumahnya alumni PMI, kemiskinan akan merata antara alumni PMI. Tapi dengan ini, suka tidak suka, PKB mampu mengangkat mobilitas vertikal alumni PMI. Nah, doakan Pak Idrus Marham, saya diangkat mobilitas vertikal lewat partai politik Golkar karena ada Pak Idrus Marham. Dulu ada Pak Slamet, ada Mas Slamet Effendi Yusuf, tapi kan saya belum bisa mengangkat yang lain karena belum rumahnya PMI. Nah, karena itu kembali kalau kita sudah punya PKB mampu mengangkat alumni PMI, tinggal selanjutnya bagaimana rumah besar Nahdlatul Ulama bisa menjadi rumahnya alumni PMI juga. Supaya kalau alumni PMI datang tidak ditreatment dan tidak disapa seperti tamu. Bayangkan Endin Sofihara, tidak ada pengkaderan di NU, di IPNU, di PMII, di Ansor, di NU, baik PKPNU, MKNU, yang tidak pernah mendapatkan teorinya Pak Endin Aji Sofihara. Loh kok sekarang datang ke PBNU disapa suruh ngisi buku tamu gitu. Apalagi Pak Andi Jamaru datang, betul-betul pakai fingerprint, nggak bisa masuk. Betul Pak Andi? Karena itu saya sepakat dengan senior kami, Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, suasana kebatinan seperti ini harus segera diakhiri. Inna ma'al usri yusron. Setelah datang kesulitan, sesungguhnya maka akan datang kemudahan. Masa puasa sudah berlalu, saatnya kita halal bihalal Idul Fitri. Ayo kita sambut kemenangan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.